siarkan radio, kita minta tim doa semua pastor dan pendeta yang melaksanakan sembahyang hari Minggu minta hujan. Mau kita lihat cara paling sebentar. Bidang perusahaan dia akan begitu. Pemda terima kasih, berarti ada kepedulian. Tapi kalaupun itu, Pemda juga harus itu gitu, ya harus proaktif. Artinya kabupaten itu yang pertama, karena kalau kita lihat kondisi ini kalau nggak hujan manual nggak mampu. Jadi akan kita ajukan ke pemerintah provinsi, kalau bisa besok lusa sudah dilakukan dibom lah istilahnya, dibom pakai perusahaan pun juga ya proaktif. Sekali lagi laporan Pak Camat tadi, konsumsi diberikan oleh perusahaan. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Ketapang berterima kasih atas keikutsertaan mereka dalam rangka memadamkan api supaya asap tidak semakin bertambah. Tapi tidak semua terbakar. Waktu kalau terbakar ini habis kita tidak ditemukan. Ini hanya areanya 146 hektar, tapi tidak seluas itu. Kalau memang nanti akan ketahuan Pak, kalau dari masyarakat atau perusahaan yang membakar lahan gitu, kalau ketahuan tindakan tegas dari pemerintah sendiri nih Pak, karena ini kan sudah ngajak mereka, tapi laporan sampai hari ini perusahaan juga tidak membakar. Kalau ketahuan kalau perusahaan membakar, apakah ini akan dilakukan? Kalau kita lihat kalau memang itu luas lahannya terbakar, kemudian terencana, kemudian ada istilahnya mereka harus land clearing itu bertahap dan mereka petak-petak kemudian dibakar, ya bisa saja. Berarti itu kan direncanakan. Tapi kalau terbakar karena ketidakmampuan, minta dengan Pak Sekda, dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hari ini kalau bisa naik ke Gubernur melalui Kepala Bencana Provinsi. Ya kebetulan helikopter ada di sana begitu. Kemarin sudah ke sini, tapi hasilnya juga belum tuntas begitu. Hari ini kita ajukan. Ada berapa titik api yang ada di Kabupaten Ketapang Pak untuk saat ini? Saat ini 346. pedagang kecil ya, pedagang kecil dengan omset satu hari 8 ekor atau 1 ton lebih. Nah, kemudian kita untuk bergurau. Boleh buat proposal nanti untuk cari makan. Dia masak baju di sana. Air lah ini Pak problemnya Pak. Ini kan untuk air hangat sebenarnya Pak. Karena sekarang Tumarwa ini terbatasan air berfungsi. Tapi masih berfungsi. Berfungsi Pak. Problemnya air. Itu untuk bulunya ya enggak? Saya kan biasa beli ayam. Dagingnya ada per kelas ya, yang A 12.000, yang variasi ya. Jadi mungkin depan juga agak kerepotan kalau ini kan Ketapang sudah berpapan lagi. Jadi kurang kan kita bantu. Tapi memang saya lihat agak cocok model yang kemarin itu ya. Seperti ini kan berlepas dia. Di desa Kajero. Oh ya, desa ada pendidikan juga desa.
silakan. Apa di bawah pembinaan Anda? Nah, ya kan kita kan punya BPP kan kecamatan kita. Ini di bawah pembinaan kita. Ada investor, asosiasinya ada. Asosiasi membina saja. Boleh nggak? Berapa sih masa satu? 20 juta. Mahal kata Bapak. Sepeda motor. Iya. Sepeda motor nggak tinggal lah. Sebab saya lihat ada pasang di Jogja itu bersih. Kalau luar negeri kita tidak bisa hitung, nggak mampu kita. Tapi ada di Jogja itu bersih. Ini pas apa daging ini tapi bersih. Macam ini lah. Nah, ya. Usaha mereka itu yang pertama, kemudian ada stok opname barang cukup atau tidak, karena ini kan kita mau menghadapi Idul Adha. Biasanya kalau hari-hari raya ada kecenderungan pengusaha atau para pedagang itu menaikkan harga. Kenaikan harga itu memang berfluktuasi, tapi tidak boleh terlalu drastis, misalnya naik sampai 60% sepanjang stok ada. Tapi memang ketapang ini hal yang memudahkan masyarakat untuk tidak khawatir dengan harga barang. Semua stok ada di sini. Daging sapi tidak beli di provinsi lain, tapi ada petani sapi yang memang bisa menyediakan stok. Kemudian ayam juga begitu, paling telur ya. Telur juga dari Singkawang, hanya telur dari Singkawang Pontianak, tapi yang lain-lain ada gula, stoknya cukup. Jadi kenaikan harga pun tidak terlalu meresahkan masyarakat. Beralih ke topik lain Pak, terkait dengan infrastruktur pasar ini sendiri Pak. Kalau sejauh ini apakah sudah memadai atau memang ada pembenahan nanti Pak untuk kedepannya? Kalau dilihat kondisi fisik sih sebenarnya tidak juga ketinggalan, tapi juga tidak modern. Tapi tergantung masyarakat. Kalau saya lihat fasilitas sudah cukup. Fasilitas dari pemerintah sudah, tinggal bagaimana pemeliharaan. Pemeliharaannya kan tidak tergantung pemerintah. Kadang-kadang masyarakat ini ya berserah kepada pemerintah. Contoh di sini sudah ada UPT yang mengelola tentang partisipasi pasar yang berkaitan dengan kelancaran mereka berusaha, berkaitan dengan kebersihan mereka berusaha, tapi kebersihan mereka bebankan kepada kita semua. Harusnya kan ada partisipasi masyarakat atau pedagang, kemudian pemerintah. Kalau hanya mengharapkan pemerintah, tenaga pemerintah kan terbatas. Nah, harusnya dibantu oleh masyarakat supaya tercipta rasa nyaman, kemudian bersih, kemudian aman untuk berusaha. Ini harus ada kerjasama, bisa dibantu oleh pemerintah. Negeri ini dibangun ada 3 komponen. Pertama masyarakat, kedua pengusaha, ketiga pemerintah. Pemerintah sendiri tidak mampu di dunia manapun, negara manapun tidak mampu pemerintah sendiri tanpa bantuan pihak ketiga swasta dan tanpa bantuan masyarakat. Masyarakat sendiri pun tidak bisa tanpa pemerintah. Pemerintah dan masyarakat pun tidak bisa tanpa pengusaha. Nah, ini harus ada kerjasama, saling mendukung dan saling menempatkan posisi masing-masing sehingga bisa tercipta rasa harga yang bagus, tidak terlalu menyakiti masyarakat, pengusaha pun tidak rugi. Kemudian stok di sini cukup, kemudian rasa aman dan nyaman mereka berusaha juga tercipta. Kata mereka di sini tidak ada, entah benar tidak lah, tapi tidak ada pemalak, tidak ada pungli. Biasa kan ada geng-gengnya preman-preman. Nah di sini hebat, tidak ada preman yang malak-malak. Jadi mereka merasa aman dan nyaman untuk berusaha. Ini perlu diciptakan oleh pemerintah dan masyarakat. Jika pedagang itu resah karena ada pemalak, kemudian ada pungli segala macam, nah ini yang perlu diberantas. Tapi di sini tidak kita temukan. Nah, mudah-mudahan memang ini betul-betul terjadi, tidak ada yang memalak sehingga mereka berusaha ya pemerintah bisa melindungi mereka. Sini sepi karena ada pasar-pasar yang pasar-pasar siluman, tapi ya memang PKL ini serba sulit, tapi juga serba menguntungkan pemerintah. Ada orang yang tidak suka dengan PKL karena membuat semerawut, membuat kekumuhan. Tetapi ingat, waktu Indonesia pada posisi krisis ekonomi 1998, yang mendongkrak perekonomian negara ini adalah para pedagang kecil. Pedagang kecil tidak terpengaruh oleh resesi dunia, justru konglomerat yang bangkrut. Nah,
Nah, jadi memang PKL ini tidak boleh juga kita uber-uber, atau pedagang-pedagang kecil ini juga perlu kita bina. Karena ini merupakan kekuatan ekonomi Indonesia yang sudah pemotongan hewan ke kios-kios mereka. Saya bilang dengan kepada Dinas Pertanian, sebenarnya bantuan sudah cukup dari pemerintah Kabupaten Ketapang. Cold storage dibantu, kemudian untuk kebersihan ruangan itu dibantu, sampai itu pun dibantu. Tapi masih tadi mereka minta dosa 1, sebenarnya lebih daripada 1, tapi karena kemampuan keuangan daerah juga memang harus berbagi, ya kami sanggupi 1 lah begitu, paling tidak. Kalaupun tidak ABT mungkin murni, tapi tetap kita perhatikan bantuan kepada mereka, karena bagaimanapun pedagang itu yang berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.